warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat dimanapun kalian berada. Balik lagi bareng kakak Atika dalam program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas Ki. Nah, hari ini kita akan belajar lagi materi fisika, so enjoy learning with me ya. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar lagi salah satu materi di peminatan TKA, yaitu fisika. Tentunya materi ini adalah materi yang adik-adik pelajari di kelas 12 semester 1, yaitu tentang listrik dinamis. Nah, di sini itu kita akan bahas beberapa materi, subbab materi tentunya biasanya kita akan bahas tentang kuat arus, terus bahas tentang beda potensial, kemudian ada hambatan, hukum Ohm, dan hukum Kirchhoff. Nah, hari ini kita akan petakan sedikit demi sedikit supaya adik-adik paham dan semangat tentunya untuk mempelajari materi hari ini. Nah, kita akan bahas tentang listrik dinamis. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini. Tentunya adik-adik bisa lihat di layar, tujuan pembelajaran kita ada dua. Seperti yang kakak bilang tadi, kita akan petakan subbab materi yang ada di listrik dinamis ini menjadi beberapa kali pertemuan supaya kalian mudah memahami dan mengetahui penjelasan dari listrik dinamis itu sendiri. Jadi hari ini kita akan bahas tentang konsep arus listrik, terus kita akan bahas tentang analisa hubungan antara arus, tegangan, dan hambatan. Sedikit adik-adik bahwa di listrik dinamis itu biasanya kita akan bahas tentang kuat arus, terus kita akan bahas tentang hambatan, terus kita akan bahas tentang tegangan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita tahu nih apa sih sebenarnya itu kuat arus, sebelum kita tahu apa itu tegangan, tentunya kita harus tahu dulu apa sih itu listrik dinamis. Nah, kalau sebelumnya kita sudah bahas tentang listrik statis, kita harus bahas juga tentang listrik dinamis. Listrik dinamis ini tentunya kalian sering sebenarnya menggunakannya di kehidupan sehari-hari. Contoh paling sederhana itu ketika kita mengamati lampu atau peralatan elektronik yang menggunakan listrik. Nah, semuanya pasti butuh kabel ya. Nah, kabelnya ini akan berfungsi untuk menyalurkan arus listrik. Kira-kira nih, arus listriknya itu dari mana sih asalnya? Nah, arus listriknya itu tentunya pasti dari sumber listrik ya. Nah, prosesnya di sini itu yang namanya listrik dinamis. Jadi listrik dinamis itu dia adalah salah satu atau listrik yang muncul akibat aliran arus listrik yang berlangsung secara terus-menerus. Kalau listrik statis kemarin kan itu akan ada masa dia listriknya akan habis ya. Nah, kalau listrik dinamis ini alirannya akan terjadi secara terus-menerus. Nah, biasanya aliran listriknya ini nanti kita akan ubah jadi energi yang lain. Makanya kalau misalnya menggunakan kipas angin itu kan dia ada colokan atau aliran listriknya ya. Nanti energinya akan berubah jadi energi putar, karena itu adalah kipas angin. Nah, di listrik itu sendiri itu kan menggunakan aliran listrik ya, dan tentunya ada penghantarnya atau yang bisa menyalurkan arus listrik. Nah, kita akan bahas itu. Jadi ada beberapa bahan-bahan yang bisa dan tidak bisa menghantarkan listrik. Sebenarnya secara umum itu hanya ada 3, tapi tidak masalah, kita akan bahas semuanya. Kemarin sempat kita bahas juga di listrik statis, itu ada namanya dielektrik atau isolator. Jadi yang pertama itu adalah isolator. Nah, isolator ini adalah bahan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, contohnya adalah karet, plastik, keramik, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua ada konduktor. Nah, kalau isolator tadi itu tidak bisa menghantarkan listrik, kalau konduktor itu dia menghantarkan listrik dengan baik. Nah, ini biasanya bahan-bahan ini ada di kabel penghantar. Nah, contohnya adalah tembaga atau aluminium. Kemudian yang ketiga itu adalah superkonduktor. Kalau konduktor tadi dia menghantarkan listrik dengan baik, kalau di superkonduktor hambatannya dia bisa menghantarkan listrik, hanya saja dia modelnya sangat kecil dan pada suhu tertentu. Terus yang terakhir ada semikonduktor. Jadi dia berada di antara konduktor dan isolator. Nah, contohnya ada silikon atau germanium. Ini adalah jenis-jenis
bahan yang dapat menghantarkan listrik. Nah, sekarang kita akan masuk ke listrik itu sendiri seperti yang Kakak bilang tadi bahwa kita akan bahas tentang arus listrik, kemudian kita akan bahas tentang tegangan, dan kita akan bahas tentang hambatan. Nah, hari ini kita bahas dulu tentang arus listrik. Apa sih itu arus listrik? Jadi arus listrik itu dia adalah aliran muatan listrik, dalam hal ini adalah elektron yang bergerak melalui suatu penghantar seperti kabel dalam rangkaian listrik. Makanya kalau kalian punya alat-alat elektronik, itu kan biasanya menggunakan kabel ya. Nah, fungsinya itu untuk menghantarkan arus listrik. Nah, arus listrik itu miripnya atau prinsipnya sama dengan air. Air kan itu akan bergerak dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, begitu juga dengan arus listrik. Jadi arus listrik itu akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Arahnya bagaimana? Arahnya berlawanan dengan elektron. Jadi kalau elektronnya misalnya arahnya ke kiri, berarti nanti arahnya ke kanan. Nah, alat ukur arus ini itu namanya adalah ampermeter. Nah, satuannya biasanya adalah ampere. Kemudian nanti dia akan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya searah, direct current. Kemudian ada bolak-balik atau alternatif current. Nah, sekarang arus listrik apa sih yang melatar belakangi atau apa sih syarat-syarat supaya ada yang namanya arus listrik? Tentunya yang pertama harus ada sumber listrik ya. Kita tidak bisa menghasilkan listrik atau kita tidak bisa menggunakan alat elektronik kalau misalnya tidak ada sumber listrik. Terus yang kedua itu adalah penghantar. Nah, dalam artian di sini berarti ada kabel ya. Kemudian yang terakhir adalah rangkaian dalam keadaan tertutup alias tidak terputus. Nah, jadi rangkaiannya harus berkesinambungan supaya ada arus listrik yang mengalir. Bagaimana sih kalau misalnya tidak memenuhi ketiga syarat ini? Maka kalau misalnya tidak memenuhi di ketiga syarat ini atau ada salah satu yang tidak ada, maka tidak akan ada arus listrik yang mengalir. Jadi kalau misalnya nih alat elektronik adik-adik di rumah tiba-tiba tidak bisa digunakan, berarti kemungkinan besar ada salah satu syarat di sini yang tidak memenuhi. Oke, nah kalau tadi kita sudah bahas nih tentang penjelasan arus listrik, sekarang bagaimana sistematis arus listrik? Jadi kalau secara sistematis, kuat arus listrik itu dia adalah arus listrik yang mengalir pada kawat itu biasanya didefinisikan sebagai muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Jadi simbol kuat arus listrik itu adalah I besar. Nah, muatan kan kemarin kita bahas di listrik statis itu adalah Q ya, dan T itu adalah waktu. Jadi, I-nya di sini itu adalah I-nya di sini adalah kuat arus. Nah, satuannya adalah ampere atau A besar. Kemudian di sini ada Q muatan. Satuannya adalah kolom dan T itu adalah waktu. Ingat adik-adik, waktu di sini satuan paling terkecil waktu atau satuan sistem internasionalnya itu adalah second. Jadi kalau kalian dapat jam atau menit, kalian harus ubah dulu ke second. Oke, ini untuk kuat arus. Nah, sekarang kita bahas tentang beda potensial. Nah, beda potensial ini sebenarnya tidak lain dan tidak bukan adalah tegangan. Kenapa? Tegangan itu adalah beda potensial antara dua titik. Nah, beda potensial sendiri itu adalah banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda. Adik-adik bisa lihat gambar di sini ada 4 gambar dan masing-masing punya muatan. Kalau di listrik statis itu kita bahas bahwa muatan itu kan ada 2 ya, ada positif dan ada negatif. Nah, kapan suatu benda dikatakan mempunyai potensial listrik? Kalau misalnya muatan positifnya itu jauh lebih besar atau lebih tinggi dibanding benda yang lain. Jadi kalau misalnya kita lihat nih berdasarkan gambar A, B, C, dan D, kalau berdasarkan definisi dari potensial listrik itu harus muatan positifnya lebih banyak, maka potensialnya tinggi, maka urutannya itu adalah dari A, B, kemudian nanti C dan D.
Nah, karena ini C dan D itu sama-sama negatif, maka yang difokuskan adalah muatan positif. Karena beda potensial yang dimaksud di sini adalah muatan positif. Oke. Nah, muatan atau beda potensial tadi saya bilang bahwa dia tidak lain dan tidak bukan itu adalah tegangan. Jadi bisa disebutkan bahwa, oh ternyata tegangan itu adalah beda potensial. Nah, sedangkan beda potensial sendiri itu adalah usaha yang diperlukan tiap satuan muatan. Makanya di sini ada dua secara sistematis. Yang pertama itu adalah V sama dengan W per Q. W-nya itu adalah usaha dan Q-nya itu adalah muatan. Kemudian yang kedua itu adalah V sama dengan I kali R. Nah, tegangan di sini atau beda potensial di sini nanti akan dipakai V kali I, V sama dengan I kali R-nya itu akan digunakan di hukum Ohm atau Ohm ya. Nah, adik-adik bisa lihat sendiri keterangannya dan masing-masing satuannya seperti apa. Oke. Nah, yang terakhir kita bahas itu adalah hambatan listrik. Nah, kalau tadi kita bahas tentang kot arus, itu dia bisa mengalir kalau ada kabel atau ada penghantarnya ya. Nah, penghantarnya di sini adalah kabel. Nah, setiap kabel berbeda jenis kabel, maka akan berbeda hambatan listriknya. Jadi di kabel juga ada namanya hambatan listrik. Nah, hambatan itu merupakan kemampuan suatu penghantar menghambat aliran arus. Jadi, di kabel tidak hanya menghantarkan arus, tapi juga menghambat. Besarnya bagaimana? Besarnya tergantung dari jenis kabelnya, terus panjangnya, dan luasnya. Adik-adik bisa lihat di sini, hambatan listrik itu dia disimbolkan dengan R besar. R itu adalah Rho L per A. R itu dia adalah hambatan listrik. Hambatan ya. Nah, kalau di listrik itu biasanya hambatan kan ada beberapa, tapi kalau di fokus di listrik dinamis, hambatan di sini dalam artian adalah resistor. Jadi ini adalah hambatan. Satuannya adalah ohm. Kalau saya sering sebut ohm, ohm gitu juga bisa. Kemudian rho-nya itu adalah hambatan jenis. Jadi beda penghantarnya atau kawatnya. Tadi kan kabel yang dimaksud ini harus ada penghantar atau konduktornya ya di dalamnya. Nah, beda hambatan jenis kawatnya, nanti dia akan berbeda juga nilai dari hambatannya itu sendiri. Terus L ini adalah panjang. Panjang di sini berarti panjang kawat ya. Ini adalah panjang kawat. Kemudian ini A itu dia adalah luas penampang. Nah, tergantung dari kawatnya modelnya bagaimana. Tapi biasanya kalau luas penampang ini karena kawatnya bentuknya lingkaran, berarti kita akan pakai rumus luas lingkaran. Oke, ini ya. Jadi tadi kita sudah bahas bahwa arus itu Q per T kalau misalnya tegangan atau beda potensial itu bisa V sama dengan W per Q atau V sama dengan I kali R. Dan yang terakhir adalah hambatan listrik atau R itu adalah Rho L per A. Oke, now kita bahas tentang questions time. Jadi kita akan bahas beberapa pertanyaan yang kemungkinan berhubungan tentang kuat arus, tegangan, dan hambatan. Oke, pertanyaan pertama. Dalam waktu 5 detik, muatan listrik sebanyak 20 kolom dapat mengalir melalui kawat penghantar. Berapakah kuat arus listrik tersebut? Nah, berarti seperti biasa untuk tahu rumus yang digunakan, kita harus tahu dulu yang diketahui itu apa. Nah, di sini kan diketahui ada waktu ya. Jadi, waktunya itu adalah 5 detik atau 5 second, terus muatannya, Q-nya itu adalah 20 kolom. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus, berarti pakai rumus yang tadi adik-adik, I sama dengan Q per T. Q-nya 20, T-nya 5, berarti dia adalah 4 ampere. Oke, jadi kuat arus itu sama dengan muatan per waktu. Oke, next question.
Nah, ini adalah pertanyaan kedua. Untuk memindahkan muatan 4 kolom dari titik A ke B diperlukan usaha sebesar 10 Joule. Tentukan beda potensial antara titik A dan B. Nah, berarti kita ketahui bahwa muatannya Q-nya itu adalah 4 kolom, terus usahanya atau W-nya itu adalah 10 Joule. Yang ditanyakan adalah beda potensial V. Tadi kan rumus V itu ada dua ya, ada W per Q atau I kali R. Nah, yang digunakan tergantung yang diketahui. Karena yang diketahui W dan Q, berarti rumusnya itu adalah Q per, kebalik ya, W per Q. Berarti 10 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 2,5 volt. Kenapa volt? Karena satuan dari tegangan atau beda potensial itu adalah volt. Oke. Next question. Nah, ini adalah pertanyaan ketiga. Dalam waktu 5 detik, muatan listrik sebanyak 20 kolom dapat mengalir melalui kawat penghantar. Berapakah kuat arus listrik tersebut? Oh iya, kuat arus lagi yang mau dicari. Berarti kita ketahui waktunya itu adalah 5 second. Kemudian muatan listriknya, Q-nya itu adalah 20 kolom. Nah, kalau mau cari arus, berarti arus itu sama dengan Q per T. Q-nya 20, T-nya 5. Berarti adalah 4 ampere. Oke, jadi I itu sama dengan Q per T. Adik-adik harus ingat itu ya. Next question. Nah, ini adalah pertanyaan keempat. Diketahui sebuah kawat penghantar memiliki panjang 100 meter, luas penampangnya 2,5 mm kuadrat, dan hambatan jenisnya sebesar 17 kali 10 pangkat minus 7 ohm meter. Tentukan besarnya hambatan kawat tersebut. Oke, di sini ada beberapa yang diketahui. Yang diketahui panjangnya itu adalah 100 meter. Kemudian luas penampangnya adalah 2,5 mm pangkat 2. Nah, milimeter pangkat 2-nya ini kita harus ubah ke meter pangkat 2. Ingat adik-adik, milimeter ke meter itu kan 3 kali naik ya. Tapi karena di sini pangkat 2, maka kalau 3 kali naik, 1 kali naik itu dibagi 100. Nah, kalau 3 kali naik berarti di sini 2,5 kali 10 pangkat minus 6 meter kuadrat. Kemudian rho-nya itu adalah 17. 2,5 ya. Ini 17 kali 10 pangkat minus 7. Oke, yang ditanyakan itu adalah hambatannya, R-nya. Berarti R itu sama dengan rho L per A. Masukkan nilai rho-nya 17 kali 10 pangkat minus 7. Kemudian L-nya yang 100. Kemudian saya bagi dengan yang ini. Nah, ini itu bisa jadi 25 kali 10 pangkat minus 7 ya. Kenapa? Ini satu angka di belakang koma. Ingat satu angka di belakang koma, kalau misalnya kita ubah jadi bilangan berpangkat, berarti dia pangkatnya itu adalah minus, tergantung dari berapa angka di belakang koma. Sederhananya seperti itu ya. Oke, berarti saya bisa tulis ulang di sini. Itu 17 kali 10 pangkat minus 7 dikali 100 dibagi dengan 25 dikali 10 pangkat minus 7. Oke, mari kita lihat. Ini bisa saya coret. Kenapa? Karena nanti hasilnya itu kan 10 pangkat 0 ya. Hasilnya adalah 1. Kemudian yang kedua, itu saya bisa ganti yang ini 100 dibagi dengan 25 itu kan hasilnya adalah 4. Jadi sisa 17 dikali dengan 4. Nah, 17 kali 4 kan 48, berarti 68 ohm. Ya, jadi modelnya seperti ini kalau mau mencari hambatan dengan diketahui panjangnya, terus luas penampangnya, dan tentunya ada yang hambatan jenis. Ya.
Oke. Last question. Nah, ini adalah pertanyaan kelima. Sebuah sumber tegangan 24 volt menghasilkan arus 3 ampere pada suatu resistor. Jika tegangan dinaikkan menjadi 36 volt dan hambatan tidak berubah, maka arus yang mengalir adalah. Nah, model di sini sebenarnya adik-adik bisa bandingkan tegangan pertama dengan tegangan kedua, kemudian hambatan pertama dengan hambatan kedua. Berarti kita harus cari dulu nih. Nah, di sini kan diketahui tegangan pertamanya itu adalah 24 volt. Terus arus pertamanya itu adalah 3 ampere. Kemudian tegangan keduanya itu adalah 36 volt. Hambatannya tidak berubah, berarti R1 itu akan sama dengan R2. Yang ditanyakan itu adalah arus yang kedua. Nah, berarti sebenarnya bisa pakai perbandingan antara ini. Jadi, tadi kan kita bahas bahwa V itu sama dengan I dikali dengan R. Kalau misalnya mau buat segitiganya itu boleh banget. Berarti V-nya di atas, I-nya di bawah, dan R-nya di samping. Nah, karena R yang mau ditetapkan, R-nya itu kan tetap. Berarti saya boleh seperti ini, R1 itu sama dengan R2. Bagaimana cara cari rumusnya? Karena R yang mau dicari berarti R-nya kita tutup, nah V-nya kan di atas. Terus I-nya di bawah, berarti nanti itu akan dibagi. Jadi di sini V1 per I1 itu sama dengan V2 per I2. Masukkan nilainya, V1-nya adalah 24, I1-nya 3, kemudian V2-nya adalah 36, dan ini adalah yang ditanyakan I2. Nah, adik-adik bisa kali silang atau bisa langsung bagi ini. Jadi kita mau bagi saja ya. Jadi kita langsung bagi 24 bagi 3, itu kan hasilnya adalah 8. Berarti I2-nya nanti itu adalah, adik-adik sisa I2 nanti itu adalah 36 dibagi dengan 8. Nah, sisa cari, oh kira-kira 36 bagi 8 itu berapa? Berarti 32 ya. 32 dibagi 8 kan 4, kemudian 40 berarti 4,5 ampere. Nah, boleh pakai cara seperti ini, atau mau cara yang kedua juga boleh. Cara yang kedua itu adalah kita cari R-nya dulu, R1 dulu. Berarti R1 itu adalah V1 per I1. V1-nya itu adalah 24, kita bagi 3 berarti dapat 8. Berarti nanti kalau I2 itu adalah V2 per R2. Berarti sama ya sebenarnya, 36 bagi 8 dapat 4,5 ampere. Nah, mau pakai cara yang pertama boleh, mau pakai cara yang kedua juga boleh. Nah, hasilnya itu sebenarnya nanti akan sama saja adik-adik. Tapi ingat, oh ternyata kalau misalnya ada hubungan antara kuat arus, terus ada hambatan dan tegangan, rumusnya itu adalah yang ini. V sama dengan I kali R. Oke. Itu ya untuk penjelasan kita hari ini. Oke adik-adik, terima kasih sudah menyaksikan pembahasan hari ini tentang listrik dinamis. Semangat belajarnya, tidak masalah, kita pelan-pelan saja belajar. Yang penting kalian paham, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.